Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua State Sirajul Falah, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3, Kaprodi di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam State Sirajul Falah. Ada Pak MC kita yang luar biasa, Pak, ini generasi muda kita juga. Terima kasih ya. Baik, insya Allah saya diberikan amanah untuk menggawangi di P3M ya, program Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Saya yakin Bapak-Bapak sekalian sudah paham ya tentang kerja dari P3M. Mungkin ini sebenarnya lebih kepada pemaparan dan juga usulan, dan juga mungkin nanti ada masukan-masukan terkait dengan program studi atau juga terkait dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau P3M. Insya Allah ini adalah tahun kerja atau tahun akademik mengikuti tahun kerja 2023 sampai 2024. Nah, merujuk kepada akreditasi ya, kemudian juga dari sisi kualitas perguruan tinggi, maka P3M ini di kampus lain itu adalah LPPM atau LP2M, itu memosisikan diri untuk mendukung dan juga menggawangi dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara spesifik adalah dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nanti ditambah lagi dengan publikasi dan juga semacam inovasi ya, pendaftaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk meningkatkan ya dan juga nanti menyelenggarakan dari penelitian, pengabdian dan juga inovasi, maka ini tentu saja memerlukan adanya manajemen yang baik, dan juga yang paling penting ini adalah komitmen dari seluruh ya sivitas akademika khususnya itu dosen. Ya, selain tentu saja ya ada dukungan dana. Oke. Jadi fokus bidang kerja di P3M ini adalah penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat ya, publikasi, berarti dalam hal ini adalah pengelolaan jurnal ilmiah ya. Insya Allah kita ada 5 jurnal, kemudian ada pelayanan untuk haki. Ini insya Allah kita akan coba gitu ya, baik itu untuk internal ataupun eksternal. Kemudian juga workshop atau pelatihan terkait dengan pengabdian, penelitian dan juga publikasi, plus nanti mungkin ada isu-isu kontemporer yang kita bisa kerjasamakan ya, baik itu dari secara eksklusif dari P3M ataupun juga kerjasama dengan Prodi dan juga atas nama perguruan tinggi ya. Kemudian nanti juga ada update Renstra ya, baik itu RIP, RIP ataupun juga Renov dan juga Renstra khusus untuk P3M ya. Jadi nanti mohon masukannya kepada Ketua P2MI nih ya, untuk seperti apa RIP-nya, termasuk yang paling penting ini adalah nanti kita akan sepakati untuk roadmap penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Misalnya kemarin Pak Ketua menyebutkan tentang lanjutan dari Monef itu, katanya penelitian khususnya nanti mahasiswa yang tahfidz itu akan diarahkan kepada penelitian kualitatif berbasis Al-Quran katanya. Ya, kalau sebuah ide gagasan yaitu bagus gitu ya. Oke, ini adalah fokus bidang kerjanya. Kemudian nanti penelitian dan PKM nanti insya Allah dari P3M ini akan memberikan informasi-informasi terkait dengan berbagai hibah penelitian ya, usulan terakhir, kemudian seperti apa, ada baik dari Kemenag ya, kalau memungkinkan bisa juga dari Kemendikbud Ristek ya, kemudian juga nanti termasuk juga pendanaan mandiri. Jadi nanti di bidang penelitian kita akan buat untuk bagaimana alur atau mekanisme dari penelitian, khususnya ini adalah untuk dosen ya. Kemudian nanti untuk mekanisme penelitiannya terkait dengan nanti pembukaan untuk usulan, kemudian nanti ada review proposal, ada reviewer. Nah, reviewer ini yang paling mudah ya dari kita saja. Ini kan dokter sudah sangat banyak ya. Jadi nanti ada ini mekanisme urutannya, review proposal, kemudian nanti ada tanda tangan kontrak, kemudian nanti ada monitoring dan evaluasi dari P3M, kemudian nanti ada diseminasi. Nah, ini bisa kita adakan nanti target untuk baik itu seminar nasional ataupun internasional gitu ya. Kita akan coba ya sekuat tenaga kita ya.
Kemudian klaster penelitian nanti kita akan bagi juga untuk dosen-dosen yang selalu menyebut dirinya junior. Pak Dr. Rizal nih ya, katanya junior padahal udah senior udah ini ya. Kayak termasuk klaster penelitian senior. Jadi nanti ada peningkatan untuk publikasi ilmiah. Jadi nanti semua data memang semuanya dikelola oleh P3M terutama terkait dengan penelitian dan pengabdian ya. Sementara klaster PKM nanti akan ada semacam semacam kuesioner untuk kepuasan dari kerjasama dari lembaga institusi yang melakukan kerjasama, misalnya di berbagai misalnya kalau PLPK itu disebut atau dimasuk juga ke dalam pengabdian PKM, maka harus ada kuesioner untuk apakah sekolah itu mereka puas atau tidak ya. Nah nanti ke depan ketika nanti ada yang lainnya tentu saja juga berkaitan dengan pemanfaatan produk untuk masyarakat ya, keterlibatan mahasiswa, alumni dan juga nanti publikasi dari artikel jurnal termasuk juga jurnal PKM. Nah untuk strategi peningkatan penelitian yang coba kita akan mulaikan yaitu mulai dari tadi berbagai hibah yang coba kita akses dari Kemenak ataupun di Kemenristek Dikbud ya, Kemendikbud Ristek ya. Kemudian juga nanti ada regulasi, kita minta kerjasamanya dengan Kaprodi terkait dengan skripsi ya, dan juga KKM yang dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa menjadi bagian dari penelitian dosen, penelitian dan juga pengabdian dosen. Termasuk juga nanti yang paling penting di akreditasi ini biasanya adalah regulasi integrasi penelitian PKM dan pembelajaran atau pengajaran. Ini yang paling banyak nih ya. Jadi integrasi penelitian, pengabdian dan mata kuliah. Ini sering sekali ditanyakan walaupun memang biasanya sampai detail mendalam. Nah ini warisan dari Pak Dr. Zainal Abidin, tetapi tetap saya beliau juga seorang sebagai penggiat juga ya, untuk insya Allah ada 5 jurnal. Yang terbaru adalah namanya itu SJR ya, Siva Journal of Education Research. Insya Allah nanti mungkin ada selamatan ini tumpeng ya, potong tumpeng untuk SJR sebenarnya tapi enaknya SJR ya. Kemudian ini nanti hasil penelitian dan juga pengabdian. Sebenarnya sih kalau dari nama Khidmatus Siva itu adalah jurnal pengabdian, tapi di situ adalah Islamic Studies, tapi karena Islamic Studies itu masih bisa dimasukkan. Nanti kalau ada masukan misalnya dari dosen-dosen, kayaknya harus buat jurnal satu lagi khusus untuk jurnal PKM, karena udah banyak sekali, hampir semua kampus itu ada jurnal PKM. Kalau dari nama Khidmatus Siva itu juga sebenarnya pengabdian. Jadi bukan Khidmatus Nisa, Khidmatul Rijal gitu ya. Nah, ya, nah nanti kita juga cek plagiarism ini. Nanti polanya yang saya usulkan untuk jurnal online ini adalah P3M itu sebagai induknya, sebagai pengelola utama, tetapi secara detail dari masing-masing jurnal itu akan diberikan kepada manajer jurnal dan juga head of manajernya ya. Dalam hal ini misalnya Edusiva nanti dengan SJR itu adalah Pak Dr. Zainal dengan Pak Dr. Edi mungkin, atau mungkin nanti Pak Dr. Edi kasih satu yang Edusiva tersendiri, kemudian mungkin nanti yang ini Pak Dr. Nur Hasan, mungkin Pak Rizal bisa juga, mungkin saya akan megang yang Ekosiva gitu ya, karena memang bidangnya gitu. Jadi masing-masing walaupun nanti P3M itu dia mengelola secara keseluruhan, tapi nanti penanggung jawab plus nanti kebijakan misalnya apakah bayar atau tidak dan sebagainya itu di masing-masing jurnal manager ya. Ini dari sisi pengelolaan jurnalnya. Kemudian juga publikasi ilmiah, ini mungkin kalau saya lihat sih walaupun bisa jadi salah gitu ya, ini mungkin memang publikasi yang perlu kita tingkatkan terutama dari sisi dosen masing-masing gitu ya. Misalnya tadi saya lihat punya akunnya Pak Nur Hasan, akunnya Ustadz Ahmad Sofyan juga gitu ya, sayang ini tidak ada yang dikutip gitu ya. Jadi nanti minta kerjasamanya, kalau yang S2 berarti langsung kepada Dr. Zainal ya. Jadi semua makalah, jurnal sampai ke tesis itu wajib untuk mengutip ini karya dari dosen tetap. Ya, dosen tetap itu nanti mungkin perlu ada selebarannya ya. Kemudian juga keikutsertaan dosen seminar nasional, insya Allah nanti P3M akan aktif untuk mempublikasikan dan juga menyebarkan terkait dengan seminar-seminar terutama baik yang
gratis ya ataupun berbayar ataupun yang mungkin memang mendukung dari keilmuan di pendidikan agama Islam atau PAI ya, termasuk juga kalau memang hakinya itu memungkinkan ya. Kalau buku kan sekarang rata-rata 400 sampai 600.000 untuk haki gitu ya. Biasanya kalau yang book chapter itu langsung gitu ya. Ini dari sisi publikasi ilmiah. Pelatihan atau workshop, wah ini ada Pak Nur Hasan dengan Pak Rizal ya, generasi muda kita nih harus bersiap ya. Kalau Pak Dr. Zainal dengan Pak Dr. Edi berarti tinggal bagi waktunya aja. Ya mungkin kita akan buat yang pelatihan atau workshop ini terutama yang berbayar. Ya yang berbayar nanti sehingga nanti bisa bisa buat ngopinya lah, ya bisa buat ngerokoknya gitu ya. Ini termasuk juga pelatihan dari publikasi ilmiah. Ya kemudian nanti terkait dengan ini review untuk istilahnya itu RIP, Renstra, Renov dan lain sebagainya. Ini rekapitulasi untuk keanggaran, ini saya tidak terlalu banyak karena saya pikir ini bagian keuangan. Oke. Kemudian ini adalah program kerja yang akan kami laksanakan di P3M. Ini dari mungkin nanti akan saya share juga ini ya, ini dari yang tadi di PowerPoint. Di sini saya bagi menjadi program kerjanya itu ada 12 program kerja ya. Ada 12 program kerja. Yang pertama tadi terkait dengan saya ini ringkaskan. Jadi pertama adalah mengelola jurnal ilmiah. Ini berarti program kerjanya adalah mengelola jurnal ilmiah. Kemudian sasaran strategisnya itu adalah penerbitan jurnal ilmiah. Di sini ada Edusifa, Dakwatu Sifa, Khidmatu Sifa, kemudian Ekosifa dan juga SJR ya. Ini SJR, kemudian indikatornya itu adalah jurnal terbit. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak Kang Ashar ya bisa bisa fokus karena ini katanya 5 kalau kali 2 berarti 2 bulan sekali itu keluar jurnal ya. Kemudian nanti ada juga rapat dan koordinasi terkait dengan pengelola jurnal, termasuk juga penyamaan persepsi dengan reviewer baik yang internal ataupun eksternal. Ini yang jadi program kerja di LP3M pertama itu adalah mengelola jurnal yang paling atas karena memang itu udah day to day-nya ya. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan kata-kata mengkoordinasikan. Ya, jadi mengkoordinasikan untuk penelitian dosen, ya ini sangat banyak sekali nih, ya mulai dari peningkatan jumlah penelitian dosen, kemudian keikutsertaan dalam hibah penelitian, kemudian ada collaboration research, kemudian juga diseminasi untuk penelitian dosen. Ini targetnya sih kalau umpamanya nanti disetujui ya satu dosen itu satu penelitian ya, satu penelitian nanti dalam bentuk adalah publikasi. Ya, silakan Pak Wakil Ketua. Enggak. Jadi ini program kerja pertama adalah jurnal ilmiah ya. Ini mohon ininya nanti dari masing-masing jurnal manajernya. Kemudian yang kedua adalah koordinasi penelitian dosen. Ya ini tadi sudah disebutkan. Ini program kerjanya di belakang mulai dari bulan 8. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini nanti terkait dengan KKM dan juga pengabdian secara mandiri. Ini kalau pejabat sih biasanya Kaprodi, kemudian lembaga itu biasanya bisa diwakili dengan keikutsertaan dalam misalnya organisasi profesi atau mungkin jadi lurah, jadi kepala desa, jadi RT, jadi RW. Nah itu bisa masuk ke PKM khusus untuk para pejabat sehingga makanya kalau di BKD LKD itu dia tidak wajib untuk melakukan pengabdian. Nah jadi pengabdian di sini nanti bukan hanya hasilnya sebuah pengabdian atau publikasi pengabdian, tapi juga keaktifan di masyarakat asal ada SK kemudian administrasi lainnya itu bisa ikut di situ, bisa masuk ke PKM. Mengikuti hibah PKM kita akan akses ke sana. Kemudian juga PKM bersama sampai kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta serta ini yang sudah berjalan di mana untuk yang KKM yaitu desa binaan ya nanti seperti apa mungkin ada usulannya. Program yang keempat meningkatkan jumlah publikasi ya ini coba kita usulkan nanti apakah bisa juga kita membuat Sifa Press untuk selain juga artikel jurnal karena beberapa kampus kan semua jurnal-jurnal kalau yang publikasi ini belum banyak ya di beberapa kampus ada lah gitu ya. Kemudian ini KKM ini juga nanti kita sepakati bagian dari program kerja kolaborasi antara ya Kaprodi kampus kemudian dengan ya otomatis wakil ketua 3 ya
wakil ketua 3 ya, wakil ketua 2 bagian keuangan, berarti mungkin support keuangannya gitu ya. Ini yang kelima, kemudian yang keenamnya adalah pendaftaran haki. Ya, ini coba untuk lembaga dan juga dosen baik internal ataupun eksternal. Ini ya 5 haki itu insya Allah cukup lah 1 tahun ya. 1 tahun 5 haki ini tercapai insya Allah ya. Kemudian nanti ada MONEF, monitoring dan evaluasi. Ini nanti mohon dukungannya dari P2MI ya, dalam bentuk sosialisasi, panduan penelitian dan PKM. Nanti kita akan buat satu-satu ya. Indikator keberhasilannya adalah ya tersosialisasinya panduan penelitian dan juga PKM. Kemudian yang ke-9 ini adalah pelatihan workshop dan seminar. Ini insya Allah kita adakan baik yang gratis ataupun yang berbayar ya. Nanti yang berbayar ini bagian keuangan nih berarti nih ya. Maksudnya itu seperti apa polanya ya untuk yang berbayar gitu ya. Atau yang memang biasa kita lakukan itu gratis gitu. Ini kalau berbayar, kalau umpamanya narasumbernya bagus kan ya mungkin bisa buat ngopi lah atau buat makan siang gitu ya. Buat ininya makan siangnya kan bisa insya Allah nih gitu ya. Ini yang ke-9 ya, termasuk juga ini target biasa di P3M itu selalu ada seminar nasional dan internasional. 1 tahun sekali udah cukup lah gitu ya minimalnya. Kalau yang nasional bisa lebih baik online ataupun offline. Kemudian yang ke-11 itu merevisi panduan penelitian dan pengabdian, itu biasa di akhir, dengan juga yang day to day-nya juga administrasi untuk penyempurnaan administrasi P3M. Nah, dari sini saya ringkaskan ya, alhamdulillah ya. Yang pertama program kerja dari P3M adalah pertama mengelola jurnal, ada 5 jurnal. Tadi ada usulan, saya yang mengusulkan apakah yang pengabdian itu perlu atau tidak. Ini sasaran strategi dan indikatornya. Yang kedua adalah mengkoordinasikan penelitian dosen ya. Ini nanti kebijakan dari ketua dengan Kaprodi juga untuk mewajibkan 1 dosen 1 penelitian ya dalam setahun ya. Nah, ini nanti mekanismenya seperti tadi yang ada di PPT ya. Insya Allah mulai bulan mungkin awal September kita akan buat untuk pengumuman ya, mulai dari penjaringan untuk proposal ya, kalau belum berarti kita buat workshop untuk proposalnya gitu ya, sampai kepada desiminasi. Desiminasi ini juga kita akan mungkin kita akan juga baik yang internal ataupun eksternal. Kalau internal berarti bisa dalam bentuk seminar nasional, kalau eksternal berarti kita akan share untuk kegiatan-kegiatan misalnya di ICIS atau di berbagai annual conference yang ada banyak sekali di PT KIN dan juga PT KIS. Program kerja yang ketiga yaitu mengkoordinasikan PKM, pengabdian kepada masyarakat, tadi dalam bentuk, jadi nanti kita akan minta data, misalnya Pak Nur Hasan sebagai apa nih, RT, RW atau ini desa nih, atau ketua apa, itu menjadi bagian juga dari PKM. Ini yang untuk memudahkan ya. Kemudian peningkatan jumlah publikasi, tadi usulan kalau ini mungkin kita bisa bikin Sifapres gitu ya, untuk ini ya untuk menambah dari nilai plus dari penelitian ini. PKM atau KKM ini kerjasama kolaborasi dengan Wakil Ketua 3 dan juga Kaprodi. Kemudian pendaftaran haki, monitoring, MONEF ya. Kemudian juga ada yang ke-8-nya adalah sosialisasi panduan penelitian sampai kepada melaksanakan atau mengadakan pelatihan workshop dan seminar. Yang ke-9, yang ke-10 revisi untuk RIP, Renstra dan Renov P3M, kemudian merevisi panduan penelitian sampai kepada administrasi P3M. 18 menit nih ya. Ini cukup panjang.